mungkin yang di DDL itu belum kita membahas masalah atau implementasi dari algebra relasional. Untuk SQL DML-nya kan kalau di rencana awal itu kan 2 pertemuan ya, yaitu yang DML dasar dan query tingkat lanjut gitu ya. Ada sedikit perubahan di mana akan saya combine jadi sekali pertemuan 2 materi tersebut, yaitu DML dan query tingkat lanjut. Kemudian yang sesi terakhir yang ke-10 itu saya tambahkan materi tentang data warehouse ya. Khususnya untuk menyiapkan diri terkait dengan big data gitu ya. Jadi ada materi tambahan sehingga 2 materi itu saya jadikan 1. Baik, hari ini kita akan mengawali tentang struktur query language ya, atau dibaca SQL gitu ya. Atau kalau umum juga dibaca SQL juga banyak ya. Tapi apa istilahnya ya? Pencetusnya itu men-spellnya itu adalah dengan SQL gitu ya. SQL. Kenapa? Karena dari sifat bahasa itu sendiri ya, sifat bahasa ini sendiri ya. Jadi kan kita mengenal ada beberapa bahasa komputer ya, computer language atau programming language, yaitu bahasa yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan komputer. Itu kan ada bahasa aras bawah, lalu aras atas gitu ya, atau aras tinggi ya. Di mana aras tinggi itu adalah bahasa yang lebih mirip dengan bahasa manusia, sementara aras bawah itu adalah bahasa komputer yang lebih mengarah ke bahasa mesin gitu ya. Nah, ketika mulai berkembang yang namanya database relasional ya, itu sudah mulai ada seperti standar baku gitu ya, atau kesamaan ya antara suatu sistem database dengan sistem-sistem database yang lainnya, khususnya yang relasional. Jadi yang biasanya disingkat dengan RDBMS ya, Relational Database Management System ya. Beberapa produk-produk RDBMS ini itu kan mempunyai kemiripan. Yang pertama adalah mereka sama-sama mengimplementasikan database itu dalam bentuk tabel ya. Jadi mengimplementasikan relation itu dalam bentuk tabel gitu ya. Lalu sama-sama operasinya itu kan ada proyeksi, kemudian seleksi, union, ya join begitu ya. Nah, jadi untuk keperluan tersebut ya, jadi bagaimana mengaitkan dengan relasi-relasi yang lain, mereka harus join atau melakukan union gitu ya. Lalu untuk karena tidak semua atribut diperlukan lalu dilakukan proyeksi, karena tidak semua record diperlukan dilakukan seleksi. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya melakukan seleksi, bagaimana caranya melakukan proyeksi itu ya, itu yang paling mendasar gitu ya. Nah, jadi kan ya sama seperti kita di operasi misalnya di array atau larik gitu ya. Array itu kan bersifat sekuensial. Ya, artinya untuk bisa menemukan data ke n ya, kita harus memulai menelusuri dari data ke 0 ya, ke 0 ke 1 dan seterusnya hingga ketemu data ke n ya. Nah, jadi penelusurannya ini yang harus bertahap, itu yang dikenal dengan istilah penelusuran secara sekuensial kan gitu ya. Nah, karena operasi dari satu RDBMS dengan RDBMS yang lain itu mirip-mirip, kalau metode yang lain, model yang lain ya model hierarki, model network itu kan
belum tentu sama gitu ya algoritmanya. Jadi sama seperti kita kalau mengenal istilahnya algoritma graf ya, ada frame, kruskal gitu kan ya. Itu kan masing-masing beda-beda gitu. Pendekatannya itu beda-beda gitu. Ya, pendekatannya beda-beda. Karena cara atau prinsip untuk mencapai suatu titik itu bisa banyak sekali gitu ya pendekatannya ya. Nah, sementara kalau tabel itu kan ya gampangannya kalau proyeksi ya kita memilih dari kiri ke kanan mana atribut yang mau kita pakai, mana yang tidak dipakai. Kalau kalau record, kalau seleksi ya kita memilih record dari atas ke bawah, mana yang dipakai, mana yang tidak dipakai gitu ya. Jadi sama-sama sekuensial pendekatannya ya. Bisakah kita itu melakukan kalau di apa namanya di struktur data kan kita mengenal hash table ya. Di struktur file kita juga mengenal ada hash table juga gitu ya. Kalau menggunakan hash table itu kan tidak harus sekuensial. Nah, masalahnya di model relasional itu kan nggak bisa kita menggunakan tabel hash. Ya, kita tidak bisa menggunakan tabel hash. Walaupun kita mengetahui ada yang namanya indeks. Ya, walaupun kita mengetahui yang adanya namanya indeks gitu ya. Tapi secara prinsipal indeks itu di luar domainnya dari relasional. Ya. Jadi relasional pendekatannya itu masihlah sekuensial karena pendekatannya adalah mengimplementasikan data itu dalam bentuk tabel 2 dimensi gitu. Yaitu kolom berbasiskan kolom dan berbasiskan baris. Nah, secara matematis maupun secara konseptual yang namanya tabel itu kan prinsipnya ya sekuensial dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Jadi karena operasinya sama dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, maka operasinya itu sama, gitu ya. Operasinya itu sama. Tinggal sekarang adalah bagaimana memfasilitasi operasi ini ke end user, ke pengguna. Ya, kalau pengguna bilang saya mau proyeksi gitu, suatu atribut X dari relasi R, gimana caranya menemukan atribut ini? Ya caranya sama dari kiri ke kanan, cari sampai ketemu atribut itu. Lalu ambil semua recordnya dari atas ke bawah, dari nomor 0 sampai terakhir gitu ya. Nah, karena cara kerjanya sama pada prinsipnya, tinggal sekarang menerima perintah dari user itu bahasanya bagaimana atau cara berinteraksinya bagaimana. Ya, cara berinteraksinya bagaimana. Nah, masing-masing RDBMS itu kan mencoba mengusulkan cara interaksi masing-masing. Ya, ada yang berbasiskan grafikal user interface, misalnya dengan ya kita memilih nama atributnya, gitu ya. Lalu ya semua pilih nama atributnya yang mau kemudian eksekusi maka semuanya. Gitu. Tes, apakah suara saya kedengaran? Kedengeran, Pak? Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Di Zoom-nya ini ada pesan error mikrofon nggak kedetek sebentar. Tes set ini dulu ya, audio setting dulu ya.
Tes. Oh, iya. Tes. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi masing-masing RDBMS itu ya punya konsep sendiri-sendiri gitu ya. Punya bahasa sendiri-sendiri, punya model interaksi sendiri-sendiri, bagaimana caranya kita melakukan proyeksi, bagaimana kita caranya melakukan seleksi, join, union gitu ya. Nah, jadi ya masing-masing mengusulkan atau punya cara sendiri-sendiri. Lalu kemudian tahun 70 itu IBM untuk database-nya, ya, sistem database-nya sendiri, mereka menggunakan yang mereka sebut sebagai bahasa SQL, gitu ya, bahasa SQL. Nah, yang menarik itu gini, yang menarik zaman dulu itu hampir semua teknologi di komputer itu cenderung unsurnya itu adalah public property gitu ya. Jadi cenderung diserahkan ke publik. Jadi kita tahu seperti apa namanya TCP/IP itu, kalau TCP/IP memang dikembangkan oleh lembaga penelitian, jadi memang diserahkan ke publik begitu ya. Tapi beberapa seperti yang apa namanya, termasuk komputer sendiri kan dikembangkan oleh lab Bell gitu ya. Ya, dari labnya Bell itu kan ya tidak dipatenkan gitu ya. Nah, nah itu jadi termasuk juga IBM ini mengembangkan SQL ini juga nggak dijadikan apa istilahnya properti mereka gitu, tapi diserahkan ke publik ya. Jadi usulannya itu diserahkan ke publik, kemudian sehingga diterima oleh ANSI ya. Tentunya sebelum diterima oleh ANSI ya IBM itu membentuk istilahnya, kalau di dunia industri biasanya dikenal juga dengan istilah konsorsium ya, agar diterima oleh umum gitu ya. Nah, sehingga dilakukan revisi, perbaikan dan sebagainya untuk bisa diterima sebagai standar ya. Dan akhirnya dari tahun 70 ya, itu kemudian diterima sebagai standar oleh ANSI ya. ANSI ini lembaga standar Amerika Serikat ya, sama seperti SNI lah kalau di Indonesia gitu ya. Diterima sebagai bahasa standar, bahasa berinteraksi dengan relational database management system gitu ya. Nah, sebagai bahasa standar ya, sebagai bahasa standar tentu saja apa namanya, implementasinya itu bukan suatu kewajiban. Pengembang RDBMS itu tidak berarti harus wajib menggunakan bahasa ini ya, tetapi boleh gitu ya, boleh menggunakan bahasa ini dan diharapkan bersama-sama menggunakan bahasa ini sehingga memudahkan pengguna ya, memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem database manapun gitu. Tapi yang namanya seperti itu, yang namanya persaingan kan biasanya ada juga gitu ya, pengembangan sistem basis data yang kalau saya bahasa interaksinya sama persis, sama benar-benar 100% kompatibel gitu ya, berarti user bisa dong pindah-pindah gitu kan. Wah, sekarang dia misalnya pakai MySQL, besok ada sistem database baru, dengan mudahnya pindah migrasi gitu kan ya. Di datanya dipindahkan karena bahasa query-nya sama. Jadi ya tinggal mindahin data saja, nggak perlu melakukan tuning pada aplikasinya. Kan bahasanya sama. Ya, 100% kompatibel, ya sudah, nggak perlu merubah satu karakter pun atau satu query sedikit pun nggak perlu dirubah, tinggal eksekusi saja kan gitu. Ya. Tentu harapannya lembaga standar begitu. Jadi biar kita itu nggak perlu
pusing gonta-ganti database, nggak perlu ngedit programnya tetap jalan walaupun sistem database-nya diganti. Gitu. Ya, idealnya begitu. Ya. Tapi pengembang dari basis data kan merasa wah terancam kan gitu ya. Kenapa mereka akan rentan sekali yang namanya software aging. Jadi terlambat sedikit saja mereka berinovasi, maka orang akan pindah. Mudah sekali pindah. Gitu ya. Mudah sekali pindah. Nah, jadi karena ada resistensi biar user itu tidak semudah itu pindah gitu. Sehingga masing-masing pengembang basis data itu mengadopsi SQL sebagai bahasa standar, tapi di atas SQL sebagai bahasa standar itu mereka tetap mengadakan inovasi-inovasi untuk menambahkan fitur-fitur di SQL itu sendiri, ya, atau menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan tambahan yang bisa saja sangat berbeda dengan sistem basis data yang lain, gitu, ya. Jadi bisa saja sintaknya dan sebagainya, ya. Itu sedikit dimodifikasi, gitu ya, sehingga membuat orang itu tidak menjadi sangat mudah untuk pindah basis data, tetapi sedikit harus ada effort dari user ketika misalnya saya mau pindah dari basis data MySQL ke Postgre, itu programnya tidak bisa langsung kompatibel, tapi harus kita melakukan perbaikan, ya, atau mengupdate source code kita agar bisa jalan dengan Postgres, gitu ya. Dan biasanya disadari bahwa mengupdate satu query itu akan cukup mahal biayanya dibandingkan dengan biaya migrasi sistem database. Yang ini akan membuat orang tidak tidak cukup mudah untuk pindah basis data, gitu ya. Salah satu kendala pindah basis data itu kan ya, kalau aplikasinya sudah terlanjur menggunakan Postgres, mau dibilang, oh MySQL sekarang yang baru tuh bagus sekali, jauh di atas Postgres. Tapi orang, ya tapi saya harus mengganti lagi programnya, harus mengubah lagi kode programnya, dan itu biayanya cukup besar, gitu kan. Ya biaya development-nya yang besar, biaya migrasi sistem juga besar, ya penggantiannya kan, ya cat off-nya itu juga lumayan menyita, gitu ya. Sistem yang lama harus di shutdown dulu, dimatikan aplikasinya. Kalau aplikasinya harus terus dipakai, bagaimana kan? Banyak konsekuensinya, sehingga membuat orang ya sudahlah, gitu ya. Selama Postgres-nya masih bisa dipakai, ya tetap pakai Postgres, gitu. Nah itu yang menyebabkan kenapa kok bahasa standar tapi kok nggak sama ya, gitu. Ya, di sistem basis data kok beda-beda, di Oracle beda, di MySQL beda, Postgres beda, Access beda, di B2-nya IBM juga beda, gitu ya. Jadi standar kok nggak sama, gitu ya. Nah, sebagai bahasa standar tentu ada beberapa hal yang distandarkan tapi tidak diwajibkan di sini. Contohnya adalah secara standar SQL itu adalah case insensitive. Artinya huruf kecil dan huruf kapital lu nggak ngaruh tuh. Ya, huruf kecil dan kapital nggak ngaruh. Nah, tapi di Postgres tidak bisa kita katakan case insensitive murni, gitu ya. Secara umum dia case insensitive, kecuali untuk nama atribut dia bisa case sensitive. Kecuali di nama atribut dia bisa case sensitive. Gitu. Itu contoh kenapa kok bahasa standar tapi berbeda. Ya, bahasa standar berbeda. Kemudian penempatan atau cara atau aturan syarat itu juga tidak sama semuanya. Ya. Walaupun secara standar dia itu adalah bahasa non prosedural, ya,
Dari sisi namanya kan sekuen, jadi kita nggak ada prosedur-prosedurnya, langsung saja kapan diperintah diberikan langsung dieksekusi. Jadi nggak perlu ada prosedurnya. Ya, jadi seperti command line interface (CLI) itu ya. Perintah eksekusi, perintah eksekusi. Ya. Karena dia itu non prosedural, maka gampangannya kita itu nggak ada aktivitas melakukan prosedural programming gitu ya. Itu standarnya ya. Tapi kalau rekan-rekan baca buku yang sudah saya share ya, di buku materi itu kan di situ ada belajar yang namanya programming language di SQL gitu ya. Nah, itu prosedural kan gitu. Ya. Prosedural. Tapi ya tidak semua sistem database mensupport itu. Tidak semua RDBMS mensupport itu. Yang mensupport prosedural programmingnya contohnya adalah Oracle, kemudian Postgres gitu ya. Itu yang kita bisa melakukan prosedural programming ya. Itu. Apakah dia melanggar ya, standar? Tidak ya. Kenapa? Karena itu tadi. Jadi prinsipnya standar di SQL itu bukan kewajiban harus seperti itu gitu ya. Berbeda dengan misalnya kayak standar di XML misalnya ya, atau standar di HTML itu sedikit berbeda gitu ya. Kalau standar di XML maupun HTML, kalau kita beberapa browser kan menambahkan gitu ya, beberapa browser menambahkan. Tapi kalau kita membangun aplikasi web dengan misalnya dengan HTML yang disupport oleh Opera begitu ya, maka oleh browser Firefox bisa saja itu dinyatakan error. Ya, ini nggak standar masalahnya gitu ya. Dinyatakan error ya bisa-bisa saja. Atau oleh Chrome dinyatakan error ya sah-sah saja gitu ya. Namun ya tidak di SQL ya. Kenapa? Karena ya lingkungannya itu ya dia kan nggak mungkin kita membangun database MySQL tapi kita menggunakan kliennya misalnya Oracle, kan nggak bisa ya. Jadi ya dianggap yang keliru adalah si usernya gitu. Jadi dia istilahnya standarnya itu taruh di bawah, di atasnya itu dia sistemnya layering gitu ya, berbasiskan asas stack aras ya. Jadi bertumpuk, maka di atasnya dia boleh aja menambah-nambahkan, gitu. Ya, boleh menambah-nambahkan ataupun di bawahnya boleh ditambahkan atau di sampingnya. Nah, kelebihan daripada bahasa SQL dibandingkan dengan bahasa-bahasa relational database masing-masing sebelumnya, gitu ya, sebelum diusulkan yang standar ini, bahasa SQL distandarkan diharapkan itu dia bersifat portable, tapi bukan kompatibel ya, portable. Bisa dengan mudah kita pindahkan, tapi nggak langsung jalan gitu ya. Masih harus kita lakukan porting ya, portable. Jadi bisa dipindahkan kemudian dilakukan porting, dilakukan adjustment, penyesuaian. Ya. Kalau kompatibel itu langsung jalan gitu. Tapi kalau portable masih harus ada adjustment-nya. Jadi misalnya dari MySQL ke Postgre ya kita bisa pindahkan query-nya tapi nggak 100% jalan, tapi harus ada adjustment dulu, penyesuaian dulu ya. Kemudian yang sebagai non prosedural ya, sebagai non prosedural maka bahasa SQL ini ya, bahasa SQL ini itu
dari sisi tingkatan dibandingkan dengan bahasa pemrograman C, C++, Java gitu ya, dia posisinya lebih tinggi. Ya, posisinya lebih tinggi. Itu hampir mendekati bahasa manusia. Ya. Dan untuk saat ini SQL lah yang mempelopori bahasa yang mengadopsi pendekatan bahasa manusia dalam berinteraksi dengan komputer. Kenapa? Karena bahasa manusia itu juga bahasa yang non prosedural, ya. Kecuali kalau misalnya tesis gitu ya prosedural gitu ya, ada tahapannya. Tapi kalau ngomong sehari-hari kan enggak ya. Kita ditanya mau kemana gitu kan, misalnya jawabnya nonton, itu udah selesai gitu. Orang udah paham gitu maksudnya apa gitu. Ya. Dan kalau misalnya di jalan ketemu janjian misalnya gitu ya, kita bilang ayo berangkat gitu ya, teman-temannya paham gitu dan bangun dan langsung jalan. Jadi kan ayo berangkat ini kan non prosedural sekali ya, cuma terdiri dari dua suku kata dan itu berupa perintah dan langsung dieksekusi gitu ya. Atau kita lihat di gerak jalan misalnya ya, berhenti itu atau belok kanan, itu kan orang pesertanya udah paham dan langsung bisa dieksekusi gitu ya. Nah, kalau prosedural kan misalnya nanti kalau ketemu belokan, belokannya 90 derajat, kemudian 1 meter sebelum belokan, persiapkan ancang-ancang, kemudian misalnya tepat di sudut belokannya, lalu putar badan. Nah, itu kan proseduralnya begitu gitu ya. Jadi dibanding dengan bahasa pemrograman yang lain, bahasa SQL ini dengan non proseduralnya itu dia hampir mendekati bahasa manusia. Kita mau apa, langsung tuliskan, kemudian serahkan, langsung dieksekusi. Gitu. Ya. Apakah dia stateless atau stateful? Itu lain konteks gitu ya. Stateless maupun stateful itu tergantung daripada lingkungannya dan jenis perintahnya. Ya, ada yang stateless, ada yang stateful. Ya. Seperti kalau create tabel itu stateless atau stateful. Nah, nanti kita lihat ya. Tapi bahasa SQL itu nggak memperhatikan aspek stateless maupun stateful-nya dia. Dia cuma non prosedural saja gitu ya. Lalu free formatted, jadi tidak ada format-format khusus. Pertama dia case insensitive. Jadi huruf kecil, huruf besar tuh nggak ngaruh sebenarnya gitu ya. Dia sintaksis saja tanpa harus melakukan format ya. Nah, jadi itu kelebihan-kelebihan dari bahasa SQL dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Dan ada beberapa bahasa pemrograman sekarang yang sudah mau mendekati bahasa SQL gitu ya. Tapi umumnya masih yang bersifat bahasa yang bersifat query language juga. Ya. Jadi tapi ada juga yang bahasa-bahasa yang misalnya bahasa komputer yang lain yang misalnya untuk memerintahkan komputer, misalnya untuk IoT dan sebagainya, itu yang mencoba melakukan pendekatan seperti bahasa SQL gitu ya. Biasanya ini dikenalkan sebagai bahasa-bahasa untuk belajar programming bagi pemula ya. Namun saya biasanya kalau saya sendiri menyarankan khusus untuk programming hindari untuk belajar gitu. Saya justru malah menyarankan untuk jangan menggunakan bahasa-bahasa yang seperti itu ya. Kenapa ya? Karena nanti ketika terjun di industri itu bahasa-bahasa yang mau mencoba meniru bahasa SQL ini itu enggak, apa istilahnya, kemampuannya itu enggak penuh ya, hanya sekedar bagus untuk belajar tapi enggak bagus untuk
buat membangun aplikasi gitu sehingga jarang dipakai ya atau sulit dipakai. Nah, kalau sulit dipakai nanti ya mau nggak mau tetap harus pakai bahasa yang sulit kan, bahasa-bahasa yang lebih rendah gitu ya tingkatannya. Nah, orang yang sudah terlanjur menggunakan bahasa yang gampang disuruh menggunakan bahasa yang sulit itu akan cenderung ada proteksi lah. Ya. Kita sudah cenderung hidup enak kemana-mana naik kendaraan gitu ya. Tiba-tiba disuruh kemana-mana jalan kaki kan biasanya malas gitu. Ya. Atau coba aja nanti kalau mudah-mudahan semuanya lolos kuliah gitu ya di S2 Ilkom. Terus kuliahnya kan sekarang sudah luring ya ke Jogja. Jalan kaki di Jogja itu pasti rasanya aneh gitu. Banyak orang ngeliatin kita, kok aneh rasanya jalan kaki gitu ya. Kenapa? Karena yang lainnya naik motor, naik mobil dan sebagainya. Ya. Nah, lalu kenapa kok bahasa SQL itu dibuat cukup mudah? Karena orientasi daripada database itu penggunanya itu tidak hanya programmer. Ya. Pengguna database itu tidak harus programmer. Pengguna C++ itu biasanya programmer. Pengguna Java itu programmer. Pengguna SQL itu mayoritas malah bukan programmer. Ya, pengguna SQL itu adalah orang-orang yang bekerja dengan data. Ya, kalau sekarang kita kenalnya dengan data scientist gitu ya. Data scientist kan dari sisi mayornya itu kan paling cocok itu mayornya statistik kan. Ya, paling cocok mayornya kan statistik, bukan orang IT gitu. Ya. Sehingga ya SQL ini memang cocok buat pengguna data yang non programmer. Ya, jadi mereka nggak harus belajar programming, nggak harus belajar algoritma. Karena dia non prosedural, kita nggak perlu pusing-pusing urusan algoritma. Tahapan-tahapan itu nggak penting. Ya, jadi langsung saja gitu. Ya, walaupun nanti algoritma itu tetap perlu digunakan ketika kita secara logik bagaimana caranya mengakses data, gitu ya. Jadi algoritmanya itu adalah algoritma dalam hal untuk mengaitkan satu relasi dengan relasi yang lain. Jenis-jenis bahasa SQL ya itu secara umum dibagi menjadi 3, ada juga yang membagi menjadi 2 ya. Ada yang membagi bahasa SQL itu menjadi DDL dan DML, ada yang membaginya menjadi DDL, DML dan DCL. Ya. DDL ini adalah bahasa-bahasa atau rutin-rutin dalam SQL yang digunakan untuk menyiapkan tempat atau menyiapkan basis data itu sendiri sebelum diisi dengan data. Atau gampangannya bahasa untuk membangun rumah gitu ya. Atau bahasa untuk menyiapkan wadah data. Sementara DML itu adalah bahasa untuk mengisi, mengambil data, kemudian memodifikasi data. Ya, mengisi data, kan tadinya masih kosong nih. Jadi untuk biar ada datanya kita harus isi. Setelah terisi data ya kita mau melakukan apa terhadap data ini? Memodifikasinya, menyiangi data, mentuning data, meningkatkan ya, menemukan nilainya dan sebagainya ya. Lalu ya menghapus data atau membersihkan data gitu. Nah, sementara yang DCL ada yang memasukkan sebagai bagian dari SQL, ada yang tidak ya. Kenapa? Karena kadang ada juga sistem basis data yang nggak mensupport DCL, ya nggak ada gitu ya, malah nggak ada fasilitasnya gitu, ada juga ya. DCL ini adalah untuk mengelola database-nya, mengelola sistemnya, gitu ya. Jadi tidak berinteraksi dengan relasionalnya, ya relationnya tidak. Tapi dia untuk mengelola. Misalnya adalah untuk membackup, merestore, gitu ya, backup, restore database, lalu
user management, ya, membuat user, kemudian melakukan manajemen user seperti mengassign autentikasi, gitu ya, mengassign privilege, permission, rule, hal-hal seperti itu adalah termasuk kelompok DCL, database data controlling needs, ya, untuk mengelola datanya. Kalau ada praktikumnya kan ya, basis data ya. Itu mungkin kalau nggak salah menggunakan MySQL, jadi seperti grant user gitu, itu termasuk yang DCL. Ya. Sementara kalau di DL itu ya dari create tabel, kemudian create index, alter tabel, dan sebagainya. Ya. Oke, itu bagian-bagian dari SQL. Lalu hubungan antara, atau lebih tepatnya itu pengejawantahan gitu ya, relational database terhadap SQL. Jadi karena SQL ini merupakan bahasa standar database di database model relasional, ya, maka tentu saja sebagai sebuah standar saat ini ya, ketika ada yang memproduksi atau merilis ya database relasional, biasanya harapan dari user itu adalah database itu mensupport SQL. Ya. Walaupun ada sistem basis data relasional yang mensupport SQL itu sebagai fitur tambahan, artinya bukan fitur utama. Ya. Contohnya adalah basis data yang cukup banyak digunakan, ya, cukup banyak dipelajari, dan biasanya ya digunakan untuk keperluan yang ringan-ringan, yang kecil-kecil gitu ya, yaitu Microsoft Access. Microsoft Access itu SQL-nya itu adalah seperti fitur tambahan, bukan fitur utama. Ya, fitur tambahan bukan fitur utama. Fitur utamanya berinteraksi dengan akses itu ya tetap lebih mengedepankan graphical user interface. Gitu ya. Jadi ada menu-menunya yang bisa kita lakukan. Lakukan query ya, kita buat query ya dengan menu grafikal gitu ya. Bagi yang sudah mahir SQL kadang-kadang itu menjadi terlalu lama. Ya. Tapi bagi yang mahir akses bisa jadi dia nggak begitu paham SQL. Ya. Saya pernah ketemu dengan yang sangat-sangat jago untuk akses. Jadi di kantornya dia banyak sekali menggunakan akses begitu. Hampir semua database menggunakan akses. Ya. Dan ketika dia mau menunjukkan, saya tanya data apapun gitu, dia akan menggunakan graphical user interface. Ya. Dan saking mahirnya dia ya, apa namanya, apapun yang kita minta dia bisa mensuplai gitu ya. Tapi nggak bisa SQL. Bahkan bisa dikatakan nggak tahu SQL. Ya. Kenapa? Karena dia nggak pernah belajar. Memang nggak pernah belajar SQL, ya, nggak pernah belajar basis data. Maksudnya ya basis data secara teori seperti di bangku kuliah gini. Dia ya belajar akses saja, belajar Office gitulah ya, akses Microsoft Word, PowerPoint gitu yang dipelajari sampai mahir gitu ya. Nah, saat ini bahasa SQL itu tidak hanya digunakan di relational database, tetapi juga di model-model yang lain itu juga banyak yang mensupport bahasa SQL. Walaupun posisinya ya karena seperti sudah apa ya istilahnya ya, seperti sebuah konsensus gitu ya, bahwa yang namanya SQL itu adalah bahasa wajib, bahasa standarnya RDBMS. Jadi kalau non RDBMS nggak support SQL ya bukan sesuatu hal yang aneh gitu.
Jadi kalau kita meminta misalnya ada suatu sistem database, kok nggak support SQL, itu malah justru itu yang dipertanyakan. Loh, kalau Anda mau pakai SQL ya pakai RDBMS. Kalau pakai non RDBMS ya jangan berharap dia mensupport SQL. Ya. Tentu yang saat ini yang banyak digunakan kan bahasanya database kan relasional atau yang objek gitu ya. Sekarang ini kan lebih banyak begitu ya, yang relasional, dan yang non relasional biasanya yang umum digunakan adalah yang objek. Nah, karena SQL itu melekat erat dengan relasional, sehingga yang non relasional itu memberi nama umumnya adalah NoSQL, ya, dimasukkan dalam kelompok NoSQL, gitu ya. Sayangnya yang non-SQL ini, ya, NoSQL ini nggak memasukkan model-model yang non-relasional yang lama, jadi hierarki network itu nggak masuk ke situ. Tapi lebih banyak yang NoSQL itu adalah yang objek, ya, atau yang berbasiskan dokumen, ya, seperti Cassandra, DynamoDB, MongoDB, gitu ya. Itu adalah contoh-contoh NoSQL database, ya. Tapi apakah mereka nggak mensupport SQL? Apakah yang apa namanya non relasional ini nggak mensupport SQL? Sebenarnya walaupun dia dimasukkan kelompok NoSQL, tapi saat ini beberapa di antaranya itu sudah mensupport, ya, sudah mensupport SQL, ya, sudah mensupport SQL. Jadi misalnya di Spring, ya, di Spring itu kita bisa melakukan query, bahkan Spring itu bisa menggunakan kliennya MySQL, ya, kliennya MySQL. Jadi kita bisa menggunakan, walaupun memang tidak semua SQL itu disupport begitu ya. Tidak semua SQL itu disupport, tapi beberapa itu disupport. Ya, jadi beberapa operasi itu didukung, gitu ya. Kemudian apa namanya, Elasticsearch itu juga sedikit mendukung SQL. MongoDB juga mendukung, ya. DynamoDB ya hampir gitu ya. Ya mirip-mirip lah gitu ya, walaupun bahasanya sendiri, tapi bahasanya sendiri itu dibuat mirip dengan SQL, ya, mirip dengan SQL, ya. Dan beberapa memang mengadopsi dari SQL, walaupun dia termasuk kelompok NoSQL, gitu ya. Kenapa? Di awal-awal memang mereka nggak menjamin mensupport SQL, tapi dengan komunitas berkembangnya ya, ada saja yang mencoba memfasilitasi untuk membuatkan fitur agar kita bisa berinteraksi dengan menggunakan bahasa SQL, gitu ya. Jadi ada yang memporting lah compiler SQL-nya ke sistem database tersebut, ya. Nah, kan kebetulan juga NoSQL itu kan bukan nama formalnya. Kalau saya lebih cocok atau lebih cenderung mengatakan database ini sebagai model objek, gitu ya. Objek database management system, ya. Dari sisi relasional, korelasi antara bahasa SQL, ya, sedikit ada perbedaan gitu ya. Jadi di model relasional kita biasa mengenalnya sebagai relation, ya. Di SQL itu dikenal dengan tabel, ya. Di relasional kita mengenalnya sebagai relation, di SQL kita mengenalnya sebagai tabel. Lalu di relation itu ada atribut, di SQL menjadi field atau kolom, ya. Dan tuple di relasional itu menjadi row atau record, biasanya umumnya record ya di SQL. Ya. Kemudian kalau primary key, foreign key biasanya masih sama. Nah, ini yang akan
kalau kita kaitkan dengan yang IR ya. IR tabel itu biasanya adalah entitas. Ya, entitas. Nah, tetapi relation itu juga bisa jadi tabel. Jadi entitas dan relasi ya. Sebagian ya, tidak semuanya ya. Sebagian relasi itu menjadi tabel, tapi tidak semua relasi di IR itu menjadi tabel. Ya. Kalau field-nya sama, atribut juga di apa namanya di IR ya. Kemudian bagaimana dengan row atau record? Apa itu di IR? Apa padanan yang cocok untuk ini di IR? Row dan record. Nggak ada? Oke. Baik, sekarang kita langsung ke data definition language, yaitu bahasa untuk menyiapkan wadah untuk database-nya. Ya. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa DDL ini lebih pada penyiapan wadahnya. Sebagai penyiapan wadah artinya di situ belum ada data tuh. Ya. Di situ belum ada data. Sehingga bisa dikatakan DDL ini adalah implementasi daripada desain ya. Desain database-nya, implementasi daripada desain database-nya. Gitu ya. Atau cara kita mewujudkan suatu desain. Ya. Jadi lebih dekat ke aktivitas desain. Ya. Nah, sebagai pembuat wadah, ya, maka identik dengan DDL ini identik dengan klausa create, ya, klausa create, create tabel, create index, seperti itu, ya. Dan objek operasinya itu dikenal juga dengan istilah skema, ya, objeknya. Jadi operasinya itu terhadap skema, ya. Tidak terhadap data. Kenapa? Karena datanya belum ada. Sementara kalau data manipulation language itu objeknya adalah data. Jadi bekerja dengan data. Sementara kalau data definition language ini bekerja dengan skema. Ya, datanya belum ada, tapi kita menyiapkan wadah, menyiapkan struktur, menyiapkan kamus, gitu ya, untuk nantinya ditempati data, diisi data, gitu ya. Jadi kita menyiapkan rumahnya dulu nih, ya, menyiapkan rumah untuk datanya, ya. Nah, rumah untuk data itulah yang umumnya dikenal dengan istilah skema, ya, rumah dan beserta segala kebutuhannya untuk dia sebagai rumah, maka dia disebut dengan skema. Sehingga skema itu bisa terdiri dari berbagai macam, ya, objeknya bisa berupa skema itu sendiri, kemudian tabel, ya, domain, tipe data, ya, view, index, dan seterusnya, ya. Nah, yang mendekati dengan relation dalam RDBMS itu adalah tabel, view, index ini akan berupa relasi, ya, berupa relation, ya. Nah, indeks ini bisa dikatakan seperti hash, ya, hash tabel, ya, hash tabel. Kalau di pemrograman ya, di pemrograman itu kita mengenal ada hash tabel. Nah, itulah
Di database relasional atau di SQL itu kita kenal dengan istilah indeks, ya, tabel indeks gitu. Ya. Lalu view ini juga sebenarnya tabel. Ya. View itu juga tabel. Ada yang dikenal juga dengan istilah temporary tabel, hasil operasi query. Ya, tempat menaruh data yang sewaktu-waktu bisa dipanggil saja langsung tanpa perlu melakukan query lagi gitu. Ya, atau query-nya itu sama terus. Ya. Sehingga dikenal juga dengan istilah view. Ya. Kenapa? Karena fungsinya tabel ini hanya untuk dilihat saja. Dilihat saja tanpa perlu dilakukan ada operasi modifikasi terhadap itu, atau read only lah dia, gitu ya. Read only. Ya. Sementara kalau tabel itu ya relasinya masih bisa dirubah-rubah dan sebagainya. Ya. Nah, satu hal yang cukup penting dan ini biasanya ada di semua bahasa pemrograman, ya, atau kita kenal di pemrograman secara umum, itu pasti menggunakan yang namanya identifier. Ya, identifier. Apa itu identifier? Atau kenapa kita perlu identifier? Atau kenapa kita perlu memahami konsep identifier di setiap bahasa pemrograman apapun? Ya, apapun bahasa pemrogramannya, pertama yang diperkenalkan itu pastilah identifier dulu. Walaupun beberapa buku atau beberapa tutorial itu yang diperkenalkan adalah hello world dulu gitu ya. Kalau hello world itu kan mengajak pengguna untuk mengenal lingkungan programming ya. Tapi kalau bahasanya sendiri pasti identifier dulu. Ya. Kenapa? Karena bahasa pemrograman itu kan melakukan operasi. Ya. Yang namanya operasi itu pertanyaannya, di samping ada suatu kegiatan, maka pelaku dan atau subjek dan objek dari kegiatan itu siapa atau apa. Ya. Makan, itu pasti ada siapa yang makan, apa yang dimakan. Kalau nggak ada apa-apa yang dimakan, ya nggak jadi makan. Ya kan? Masa bilang makan angin itu? Nggak jadi gitu ya. Makan itu pasti ada sesuatu yang dimakan. Ya. Dan ada pelakunya. Nggak ada pelakunya, ada nasi di atas meja, ya nggak bisa disebut aktivitas makan kalau nggak ada orang yang melakukan aktivitas itu. Gitu. Jadi setiap operasi itu pasti ada subjek atau ada objeknya. Dan subjek dan objeknya ini memerlukan identitas. Agar jelas bagi komputer apa yang harus saya lakukan kepada siapa, ya operasi itu harus diterapkan atau diimplementasikan. Nah, karena itu perlu disepakati atau perlu konsensus bagaimana kita memberikan identitas. Ya. Dalam teori bahasa itu kan kita mengenal adanya kosakata. Ya, kosakata. Kosakata itu kan kata, ada kata kerja, kata ganti orang gitu. Ya. Nah, kata kerjanya itu akan mewakili aktivitasnya. Ya. Nah, sebagai bahasa pemrograman tentu akan dia ada aktivitas, tapi segala aktivitasnya itu pasti butuh subjek dan objek atau subjek atau objek. Yang mana subjek objek ini akan perlu identitas. Ya. Nah, identitas inilah yang harus kita sepakati. Bagaimana caranya memberikan identitas. Ya. Harus ada, biar tidak segala hal itu bisa menjadi subjek, ya. Biar tidak sembarangan itu bisa menjadi objek. Ya. Kenapa? Karena operasi tertentu itu hanya bisa diberlakukan pada subjek atau objek tertentu saja. Identitas sebagai sebuah pengenal objek, maka di sistem relasional di SQL ya
identitas itu dikelompokkan atau diberikan ya kepada beberapa objek ya ataupun subjek dari kegiatan database-nya ya. Seperti kalau di sini data definition language, tentu kalau kita melakukan operasi create, membuat apa kan gitu ya, membuat apa. Nah, jadi beberapa komponen-komponen ini perlu identitas seperti tabel ya sebagai subjek dan objek operasi, lalu tipe datanya ya, atributnya, nama atribut, kemudian indeks, view ya. Itu kita ada key, itu perlu beberapa identitas ya, perlu identitas. Nah, aturan identitasnya bagaimana? Aturan identitas atau identifier di SQL itu secara umum adalah berbasiskan string. Ya, berbasiskan string. Apakah semua komponen string bisa kita jadikan? Tidak. Jadi identifier itu harus diawali dengan huruf atau alfa. Jadi A sampai Z gitu ya. Nah, nggak penting case-nya. Kenapa? Karena secara standar SQL itu adalah case insensitive. Jadi huruf kecil, huruf besar nggak ngaruh. Gitu. Ya, yang penting dia itu huruf A sampai Z. Ya. Huruf alfabet maksudnya ya, huruf alfabet. Ya. Kemudian setelahnya, jadi setelah huruf itu boleh diikuti dengan huruf itu sendiri, ya huruf juga gitu ya. Boleh dengan angka dan boleh dengan underscore atau garis bawah itu ya. Spasi kosong di garis bawahi gitu, underscore. Ya. Itu jadi boleh itu saja. Jadi selain itu tidak diperbolehkan secara standar ya. Namun di beberapa itu misalnya ada yang mensupport titik, itu ada ya untuk identifier atribut misalnya. Tapi ada juga yang enggak. Ya. Benar-benar ya hanya boleh huruf, angka, dan underscore saja. Ya. Kenapa? Karena titik itu digunakan pemisah antara nama relasi dan nama atribut. Jadi standarnya adalah misalnya relasi R, atribut A itu kan R titik A. Jadi kalau nama atributnya sendiri memuat titik, nanti akan menimbulkan ambigu antara sebelah kiri titik berarti nama relasinya, relasinya sebelah kanan baru nama atributnya gitu ya. Dan tidak boleh ada spasi ya. Saya lupa Microsoft Access kayaknya bisa spasi ya. Itu yang menarik ya. Di Microsoft Access kalau nggak salah bisa spasi. Ya kenapa? Karena dia tidak mensyaratkan SQL. Kalau ini kan SQL-nya ya. Jadi kalau kita mau menggunakan SQL di Microsoft Access, kalau atributnya namanya ada spasinya, kita kasih tanda kutip gitu ya, diapit gitu ya, sehingga dia memaksa bahwa spasinya itu adalah bagian dari nama. Gitu. Itu untuk identifier-nya. Lalu bagian terkecil dari basis data dalam relasional itu adalah komponen dari data itu sendiri ya. Komponen data itu sendiri kan basis data kumpulan data gitu ya. Data itu sendiri kan terdiri dari beberapa datum ya. Tunggalnya kan datum, tapi yang kita wujudkan satu sel itu adalah data. Ya, satu sel data. Nah, sehingga dia harus jelas sebagai subjek dan objek dalam SQL. Dia identitasnya harus jelas ya, dan mempunyai tipe data. Tipe data yang umum didukung dalam SQL ya. Dalam SQL standar itu ada numerik, ya, numerik, ada bilangan bulat, bilangan real, kemudian string, string itu ada teks, char, varchar, kemudian ada terkait dengan waktu, temporal ya,
date time, ada yang date saja, ada yang digabung date time, ada yang time saja gitu ya. Tergantung sistem relational database-nya ya. Kemudian tipe data objek. Nah, tipe data objek itu kalau di Oracle itu dia bisa mensupport image, binary, kemudian bahkan mensupport tipe data yang ada longitude, latitude-nya ya. Saya lupa nama jenis datanya. Ya. Atau tipenya, tipe datanya. Tapi ada juga yang sistem basis data yang nggak mensupport objek gitu. Jadi dia hanya mensupport yang string based semuanya atau tekstual semuanya. Ya. Kemudian beberapa sistem basis data kita bisa mendefinisikan tipe data baru. Ya, mendefinisikan tipe data baru. Walaupun itu tidak harus sama gitu ya. Nah, dari sisi DDL sendiri, Data Definition Language, ketika kita memuat atau mewujudkan atau mengimplementasikan suatu domain ya, suatu atribut gitu ya di SQL ya kita nyebutnya sebagai suatu field atau suatu kolom, maka di kolom itu kan kita mendefinisikan nama ya dari kolomnya dan tipe datanya. Namanya itu sebagai identifier, tipe datanya itu sebagai domain constraint-nya. Ya, domain constraint-nya. Jadi kalau saya misalnya mendefinisikan kolom A itu tipe datanya integer, berarti kolom A ini kita batasi domainnya itu hanya boleh memuat data-data numerik bulat gitu. Ya. Jadi di situ kita mengimplementasikan domain constraint-nya ketika kita menyebutkan salah satu ya, bukan semua domain constraint. Jadi tipe data ini adalah salah satu atau sebagian daripada domain constraint. Bukan satu-satunya cara gitu ya. Kenapa? Karena masih ada domain constraint yang lain yang belum tentu termuat di tipe data. Seperti unique, lalu not null itu adalah aspek di domain constraint yang non tipe data. Ya. Lalu bagaimana dengan saya pernah membahas ini ya atau menanyakan ini dalam sebuah diskusi di kelas kita mengenai null dan not null ya. Waktu itu saya menyatakan bahwa null itu tidak sama dengan nol. Ya, nol dalam numerik begitu. Ya. Nol itu ya nol. Dia bisa masuk bilangan bulat, dia bisa masuk bilangan real gitu ya. Nol itu ya. Lalu nol itu berbeda. Ya. Jadi dia adalah bisa dikatakan bukan bagian dari tipe data. Null dan not null ini bukan bagian dari tipe data. Yang bagian dari tipe data itu nol. Ya. Null itu bukan bagian dari tipe data. Dan null dan non null itu juga tidak sama dengan kosong. Ya. Kosong. Gitu. Khususnya di string ya. String kosong itu berbeda. Ya. Dengan null dan not null. Kosong itu beda maknanya gitu. Ya. Not null dan null itu ya sesuatu hal yang belum berisi ya, belum berisi dan boleh tidak diisi gitu. Ya. Boleh tidak diisi dan belum dia ada isinya. Biasanya disebut dengan null. Kalau ada juga yang mendefinisikan bahwa null itu adalah sesuatu yang belum dialokasikan. Sementara kosong itu sudah dialokasikan, tapi belum diisi. Ya. Kosong itu sudah gelas kosong, berarti gelasnya sudah ada,
tapi nggak ada isinya gitu. Ya. Kalau gelasnya 0 gitu ya, gelasnya belum ada. Jadi wadahnya belum ada. Jadi belum ditempatkan. Gitu. Nggak ada wadahnya, ya, belum dialokasikan wadahnya. Rumah kosong berarti rumahnya udah ada, tapi nggak ada penghuninya, itu rumah kosong. Nah, kalau rumah 0 gitu berarti lahannya yang kosong. Ya, lahannya kosong. Itu yang lebih mendekati gitu ya, perbedaan antara kosong dengan 0. Ya, jadi kalau lahan kosong, misalnya ada mau dibangun rumah nih di suatu kompleks gitu ya, perumahan baru lah gitu ya. Tapi masih hamparan kosong begitu, baru dikasih pagar saja keliling gitu. Nah, itu bisa dikatakan perumahan 0 gitu boleh ya. Atau coupling 0 gitu boleh. Identik lah ya. Tapi nggak bisa dikatakan rumah kosong kan. Ya. Rumah kosong ini rumahnya sudah ada, tapi nggak ada penghuninya, itu rumah kosong. Begitu juga dengan misalnya adalah suatu sel, suatu data itu dikatakan kosong, ya berarti selnya itu sudah ada, ya, tapi nggak ada isinya. Tapi kalau 0 itu ya belum dialokasikan wadahnya. Gitu. Ya. Nah, ini lebih ketara lagi kalau kita di programming itu adalah pointer ya. Pointer. Jadi pointer kosong itu artinya sudah diklaim di memori tapi nggak diisi data, kosong. Tapi kalau pointernya 0 itu ya belum ada gitu. Belum ada alokasi. Ya. Nah, yang perlu diingat di sini adalah bahwa node 0 itu bukan default pada suatu domain. Ya, tidak ada domain yang mempunyai defaultnya itu node 0. Ya. Kenapa? Karena 0 itu ya, 0 itu di luar daripada tipe data. Di luar tipe data, tetapi bisa menjadi domain constraint. Gitu ya. Nah, ketika kita mendefinisikan domain constraint, yang wajib itu adalah tipe data kan. Kita nggak bisa membuat suatu atribut tanpa tipe data. Ya, jadi bisa dikatakan atribut itu dua komponennya, yaitu tipe data dan plus domain constraint lagi gitu ya. Nah, tipe data integer itu ya dari 0, kalau sign ya, bilangan bulat positif, dari integer 0 sampai tak hingga. Ya. Nggak ada unsur 0 maupun not 0 di situ. Jadi kalau kita mau memperbolehkan atribut ini diisi dengan 0, ya, maka kita tambahkan 0 gitu ya. Yang mana di beberapa sistem basis data diasumsikan domain constraint ini otomatis ditambahkan. Otomatis ditambahkan 0 ini otomatis ditambahkan. Ya. Nah, yang tidak otomatis ditambahkan itu adalah not 0-nya. Jadi kalau kita mau merubah menjadi not 0, itu adalah harus kita secara eksplisit kita tulis bahwa dia itu adalah not 0. Gitu. Ya. Kalau not 0 itu maka dia nggak boleh di situ diberikan nilai 0. Jadi harus dialokasikan. Ya, harus dialokasikan. Gitu. Sehingga ya minimal tipe datanya itu harus ada nilainya. Nah, untuk skema tabel sintaknya adalah create tabel ya, dengan klausa create ya, diikuti dengan klausa tabel ya. Lalu identifier-nya di sini nih. Nama tabelnya ini mulai identifier. Yang pertama harus mematuhi ketentuan identifier seperti harus diawali dengan huruf, boleh diikuti dengan huruf, angka dan underscore gitu ya. Kemudian identifier lagi, kolom name ini identifier lagi ya. Diikuti dengan tipe datanya tergantung sistem basis datanya ya.
Lalu boleh diikuti dengan node null kalau dia domain constraint tambahannya, kalau tidak dia otomatis null domain constraint-nya, ya. Lalu unique, primary key dan sebagainya, ya. Kemudian primary key diikuti dengan atribut atau identifier daripada kolom yang akan menjadi primary key, ya. Kemudian reference key juga sama, index itu juga kalau kita menggunakan indeks itu juga ada beberapa yang mensyaratkan harus indeks itu punya nama identifier, ya. Atau ada beberapa sistem basis data yang tidak mensyaratkan mengharuskan kita menyebutkan identifiernya, tapi identifiernya akan dibuat sendiri oleh compilernya, gitu ya. Akan dibuat secara random, misalnya atau menggunakan algoritma tertentu atau ketentuan tertentu, gitu. Misalnya kalau nama tabelnya adalah mahasiswa, nanti indeksnya adalah mahasiswa indeks atau indeks mahasiswa, begitu ya. Walaupun atau mengikuti kalau usernya menyebutkan, ya identifiernya itu akan diikuti seperti itu. Minimal sintaknya seperti ini, ya. Minimal sintaknya itu adalah minimal relasinya, ya. Jadi relasi itu minimal itu ada nama relasi, lalu ada relasi di dalamnya, kan. Relasi itu adalah untaian datanya, ya, sehingga minimal dia harus memuat satu atribut, ya, memuat satu atribut. Kemudian ya atribut ini mewajibkan memuat tipe data, kan gitu, ya, memuat tipe data. Nah itu, jadi kalau kita membuat tabel, ya skema tabel ya minimal seperti itu. Jadi tabel itu secara pengejawantahannya, implementasinya itu adalah minimal satu atribut, artinya satu kolom. Ya. Tapi kalau dilihat dari sisi asas manfaat, itu satu kolom ini akan sulit, ya, memberikan manfaat, gitu ya. Akan sulit memberikan manfaat relasi satu atribut, ya. Tapi adakah? Ya biasanya ada juga, gitu. Ya, ada juga, tapi biasanya manfaatnya sangat-sangat, ya, perlu dipertanyakan manfaatnya. Lalu biasanya dikenal juga dengan istilah, ya, pemborosan lah ini, gitu ya. Kalau cuma satu kolom, nggak ada manfaatnya atau sulit kita mencari manfaatnya, ya mending diintegrasikan dengan relasi yang lain, ya. Karena kalau dia ada di bagian dari relasi yang lain, itu orang akan cenderung melihat di relasi itu saja, nggak pernah menengok ke relasi satu kolom ini, ya. Ini untuk operasi create tabel, ya, yang tanpa ada constraint key, ya, key constraint. Kalau kita menggunakan key constraint itu bisa ada dua pendekatan di sini, ya. Langsung di definisi kolom, ya. Langsung diberikan tambahan informasi selain tipe, ya. Lalu juga dia sebagai primary key atau key constraint-nya. Atau kita definisikan terpisah key-nya seperti ini, ya, constraint-nya, ya, unique C email, gitu ya. Nah, atau primary key juga bisa, gitu ya. Jadi primary key C name, gitu ya. Nah, maka jadi ada cara seperti itu, ya. Atau kita definisikan di luar, setelah definisi create, ya kita bisa ada istilahnya dirubah, gitu ya, dirubah. Kemudian kalau foreign key, ya, foreign key
itu ya bisa menggunakan cara yang di sini tidak, kalau kita perhatikan kan contohnya ya, di sini tidak menyebutkan kolomnya yang jadi primary key, ya, hanya menyebutkan referensi tabelnya saja, ya. Jadi kolom rdef di sini itu mereference ke tabel atau relasi tdep. Kalau di SQL tabel ya, tabel tdep. Ya. Jadi tidak harus menyebutkan bahwa dia itu mereference ke ID. Walaupun nanti itu secara implementasi rdep ini akan mereference ke ID. Ya, akan mereference ke ID. Tapi di DDL-nya kita cukup boleh menyebutkan hanya tabelnya saja. Ya. Nah, ini sesuai dengan aturan reference constraint, ya, bahwa suatu atribut jika dia mereference ke relasi yang lain, maka nilai pada atribut ini, ya, nilai atribut yang ada pada ini selain yang nul, gitu kan? Selain nilai nul, ya, wajib ada di primary key di tabel reference dan di reference. Ya, wajib ada di primary key. Jadi otomatis dia akan mengecek ke sini ID. Ya. Ke ID. Gitu. Tanpa perlu kita sebutkan atribut primary key-nya. Tapi boleh, ya. Beberapa RDBMS boleh. Gitu ya. Referensinya itu apa? Ini ID gitu ya. Nah, tapi biasanya ini cara yang tidak aman. Kenapa saya katakan tidak aman? Bagaimana kalau primary key-nya kita alter, kita rubah? Ya. Atau kita tambahkan. Ya. Atau belum tentu cuma single. Ya. Atau kita lupa gitu ya. Apa sih primary key-nya dari departemen? Nah, dengan cara seperti ini itu kan aman. Dia akan mencari sendiri. Ya, mencari sendiri. Ketika dieksekusi dia akan mengecek, oh rdep ini char. Dia akan menyesuaikan. Cari sendiri, setelah dicari benar nggak char. Kalau beda, dia nggak kompatibel, dia akan error. Gitu ya. Nah, char ke varchar masih kompatibel ya. Jadi kalau nggak kompatibel dia akan error. Gitu. Ya. Tapi ada yang secara eksplisit menuliskan biar lebih pasti gitu ya, bahwa itulah kolom yang dimaksud begitu. Ya. Nah, untuk memfasilitasi integritas reference key, ya reference key dari suatu tabel ke tabel rujukan, maka di SQL itu difasilitasi dengan beberapa klausa, ya beberapa tipe atau beberapa jenis foreign key, ya di DDL ya. Itu untuk menjaga seberapa patuh relasi ini terhadap relasi rujukan, ya itu. Nah, beberapa diantaranya itu adalah di SQL dikenal dengan ada klausa cascade atau ya cascade, kemudian ada set null, set default, dan no action. Ya. Yang umum itu adalah cascade nih. Di mana artinya cascade itu adalah tabel yang merujuk itu mengikuti yang dirujuk. Ya, jadi tabel mahasiswa mengikuti tabel departemen. Ya. Terhadap modifikasi dari data di ID. Jika data di ID yang dirujuk, kan di sini aturannya
setiap data yang ada value-nya gitu ya. Yang di sini ada value-nya misalnya A100. Ya. A100 ini wajib ada di domain ID atau di atribut ID di tabel T departemen. Ya. Ketika pertama kali diinsertkan di tabel mahasiswa, dia akan ngecek ada nggak A100. Kalau nggak ada, dia nggak bisa. Ya. Karena melanggar key constraint. Gitu kan. Begitu dia sudah diinsertkan ada, maka tidak dilanggar key constraint-nya. Ya. Tapi bagaimana kalau misalnya ID A100 ini kita hapus, hilang dia. Ya. Maka kalau dicek lagi reference constraint-nya, ini jelas melanggar kan. Katanya A100 wajib ada, kok A100-nya hilang gitu. Ya, kok hilang. Nah, itu yang Cascade itu akan selalu menjaga. Ya, selalu menjaga reference constraint. Ketika ditambahkan dia melihat ada baru boleh masuk. Ketika dihapus di sini, maka di sini akan dicek kembali. Ya. Oh, A100 sudah dihapus, hilang. Gitu ya. Maka karena wajib menjaga reference constraint-nya, maka dan solusinya adalah cascade oleh desainernya, solusinya adalah cascade, maka mengikuti. Maka data yang nilai RDEF-nya ini A100 itu juga dihapus. Gitu. Ya akan dihapus. Ya. Nah, mungkin di suatu kondisi cara itu benar. Tapi di kondisi lain mungkin cara itu salah. Ya. Di suatu kondisi cara itu benar, di suatu kondisi cara itu salah. Jadi kalau ada departemen atau program studi ditutup, ya, departemen ataupun program studi ditutup, dan itu pernah terjadi di Indonesia ya. Di MIPA sendiri pernah terjadi, bukan ditutup departemennya, tapi prodinya ditutup itu pernah, ya. Lalu data mahasiswa dihapus, itu kan nggak boleh. Ya. Nggak bisa data mahasiswa dihapus, nggak bisa. Kalau dia data mahasiswanya dihapus, nanti gimana caranya menelusuri ijazahnya? Gitu ya. Alumni misalnya dia sudah alumni, gimana kita menelusuri ijazahnya? Kan nggak bisa dihapus ya. Undang-undang sendiri kan tidak mengizinkan juga gitu. Undang-undang tidak mengizinkan dihapus. Nah, tentu harus ada solusi yang lain selain cascade. Jadi cascade ini tidak serta-merta menjadi solusi yang terbaik ya dalam prakteknya sehari-hari. Jadi jangan selalu mengandalkan cascade. Kita harus perhatikan boleh nggak sih data itu dihapus juga gitu. Ya. Kalau nggak boleh ya nggak bisa. Buka toko online, kita membuat kategori produk. Jadi setiap produk punya kategori. Lalu suatu saat kategorinya kita hapus. Ya, kalau cascade ya semua produk yang kategorinya tersebut hilang otomatis. Gitu. Ya. Nah solusi lainnya apa? Solusi lainnya no action itu tidak ada pengaruhnya apa-apa, nggak ngefek sama sekali. Ya, dibiarkan begitu saja itu no action. Ya, jadi bertolak belakang dengan cascade ya. Ada aksi tapi tidak sekeras cascade, frontal cascade adalah set null dan set default. Set null itu value di atribut tersebut dibuat null, tidak ada hanya value saja yang dihapus gitu ya. Jadi hanya di sini saja yang dihapus, di delete ya, dinulkan. Sementara yang lain dibiarkan. Kalau default itu dicari nilai defaultnya apa. Ya, nilai defaultnya apa di sini? Ya. Misalnya nilai defaultnya kalau di sini misalnya nilai 00 misalnya gitu. Ya udah nanti di set 00 gitu. Ya. Jadi kita harus memikirkan apa yang sebaiknya di set ya.
Nah, jadi bagaimana caranya? Sintaksnya itu adalah kalau kita mau melakukan cascade, kita tambahkan seperti ini, on delete no action, jadi nggak ada aktivitas, tidak diapa-apakan, ya, ketika dihapus, dan diikuti atau diturunkan itu hanya pada saat kalau ada update. Jadi kalau misalnya ID departemennya diganti, ya, atau nama departemennya diganti. Contohnya dulu ilmu komputer dan elektronika itu adalah jurusan, jadi di MIPA ada namanya Jike gitu ya. Sekarang menjadi departemen, jadi Dike. Ya, jadi ganti nama gitu ya, di update gitu ya, di nama. Ya. Fakultas Ekonomi ya, sekarang namanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ya. Dulu ada namanya Fakultas Sastra. Sekarang namanya Fakultas Ilmu Budaya gitu ya. Jadi kalau ganti nama ya alumninya kan tetap ya. Walaupun alumni zaman dulu, alumni mana? Ya dia sekarang jawabnya ya alumni ilmu budaya, nggak menyebut alumni sastra gitu ya. Nah, di Jogja kan ada namanya UNYIL ya. Universitas Negeri Yogyakarta IKIP lama gitu ya. Ya sekarang ya alumni waktu masih zaman IKIP ya sekarang nyebutnya alumni UNY gitu ya. Jadi ngikut ya. Nah, untuk value constraint kita bisa menambahkan misalnya itu dengan menggunakan tambahan setelah tipe data ya, tipe data untuk value constraint-nya. Termasuk diantaranya itu adalah null, not null, unique itu adalah termasuk value constraint. Atau yang lain misalnya kalau ini contohnya adalah nilai ya. Nilai itu kalau di sini kan varchar 5 digit gitu ya. Berarti boleh A dong. Ya kan? Nah, padahal bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud itu adalah ini gitu ya. A minus, A per B, B plus dan sebagainya. Ya. Ini kan maksimal 3 sebenarnya. Jadi varchar 3 itu lebih tepat gitu ya. Nah, tapi ada juga kan kampus yang nilainya misalnya B plus plus gitu ya. Lalu A per B plus A per B plus plus gitu ya. Nah, di UGM sekarang hanya maksimal seperti ini ya. Sebelumnya itu maksimal A lalu A minus gitu ya. Sebelumnya lagi itu cuma bulat saja. A, B, C, D, E. Ya, cuma ini aja. Ya. Walaupun misalnya di kertas sama dosennya dikasih, oh nilaimu A++ deh gitu ya. Sama tugas akademik di sistem akademik ya maksudnya jadi A. Kalau dapat B+, ya maksudnya B gitu ya. Nggak bisa. Sehingga dulu ada yang bilang nggak ada gunanya dapat B+ maupun A- ya. A- itu justru disyukuri. Kenapa? Karena pada akhirnya jadi A juga gitu ya. Karena nggak ada opsi untuk A-. Jadi di lembar ujiannya A- di pengumuman nilai ya. Tapi begitu lihat sistem akademik jadi A. Ya. Gitu. Jadi kalau A- ini kan 3,75. Tapi nanti akan jadi 4. Nah, gitu. Ya. Nah, itu kalau di database kita bisa mengeset misalnya seperti ini. Dengan menggunakan check in. Nah, maka kita bisa batasi constraint-nya agar tidak nanti biar nggak dimasukkan Z, Y gitu ya, W gitu. Nah, jadi harus dibuat daftarnya apa yang boleh. Ya, ini untuk menggunakan value constraint. Nah, itu untuk meng-create. Kemudian kalau untuk memodifikasi skema, kita bisa menggunakan klausa alter. Ya, alter. Yang bisa dialter ya skema-skema ya. Jadi tabel, indeks, view, kemudian tipe data, constraint itu bisa kita alter gitu ya. Atau kita bisa rubah
yaitu dengan menggunakan alter. Ya. Alter itu biasanya operasionalnya adalah penambahan, ya. Jadi menambah, mengurangi atau menghapus, drop maupun merubah, ya, modify, gitu, ya. Nah, khusus merubah yang menjadi aktif dan nonaktif, ya, dikenal juga dengan istilah enable disable. Ini juga termasuk kelompok merubah, ya. Bukan menambah, bukan menghapus, karena dia masih ada, cuma aktif tidak aktif aja. Yang dirubah itu adalah state-nya aja, ya, perubahan state, ya, maka enable disable, gitu, ya. Itu dengan menggunakan alter. Lalu kalau kita mau menghapus skema itu menggunakan drop, ya, klausa drop. Jadi drop tabel, drop view, drop index, ya, drop tipe data, gitu, ya. Itu dengan menggunakan klausa drop, itu untuk menghapus. Ya. Bagaimana kalau sudah ada datanya? Kalau sudah ada datanya, bukankah di sini adalah menghapus wadah? Ya otomatis kalau diizinkan oleh sistem basis datanya, ya datanya pun akan kehapus, gitu, ya. Karena wadahnya yang kita hapus, ya otomatis ya isinya juga kehapus, ya. Beberapa sistem data tidak mengizinkan. Jadi datanya harus dikosongkan dulu, ya. Tapi ada juga yang nggak masalah, gitu, ya. Selama memang itu adalah sudah atau usernya yakin memang mau menghapus, gitu. Asalkan sudah tahu konsekuensinya bahwa menghapus wadah ya menghapus isinya juga. Ya. Nah, beberapa operasi DDL selain tabel, jadi ke domain, ya. Jadi ya bisa create, bisa drop, bisa alter juga, gitu, ya. Terakhir, waktu kita tinggal 4 menit. Diskusi atau tugas, ya. Jadi kalau nggak ada yang mau diskusi, ya jadi tugas, gitu, ya. Kalau nggak mau jadi tugas, ya kita diskusi. Bagaimana implementasi SQL untuk relasi model IR? Relasi one-to-one, relasi many-to-one, many-to-many. Jadi ini ada entitas. Nah, ada relasi. Nah, di IR kan ini yang disebut dengan relasi, kan, bukan entitas, ya. Nah, bagaimana mengimplementasikan dalam SQL relasi ini? Ya. Kan relasi itu bisa diwujudkan dalam bentuk tabel, tapi tidak harus, gitu, ya. Ada yang bisa diwujudkan dalam bentuk tabel, ada yang juga yang tidak. Nah, bagaimana relasi yang one to one? Apakah dalam bentuk tabel atau tidak? Ya. Atau bagaimana, gitu, ya, di SQL-nya? Atau apa berbentuk atribut atau berbentuk atribut reference atau bagaimana? Bagaimana dengan many to one dan many to many? Gitu. Jika ini adalah entitas A dan ini adalah entitas B, dan ini adalah relasi C, begitu, maka kira-kira seperti apa? Monggo. Oh, menurut saya kayaknya one on one ya, Pak, ya. Kurang jelas suaranya? Halo, ini udah jelas, Pak. Sudah.
Halo? Ya sudah jelas sudah. Oh ya, kalau menurut saya one on one ya Pak. Soalnya satu relasi bisa eh, tergantung dari satu relasi juga gitu. Jadinya mungkin bisa one on one, bisa Iya. many to many juga mungkin ya. Kalau enggak ya one on one sih kalau di sini. Enggak, maksud saya gini, jika ada relasi di IR, ya, relasi di IR itu kan bisa 3 jenis ini. Ya, 3 jenis ini kan, bisa one to one, jadi ABC ini bisa one to one, bisa juga many to one atau one to many, bisa juga many to many kan. Nah, implementasi dari ketiganya ini bagaimana? Gitu. Kalau one to one implementasinya seperti apa, many to one implementasinya seperti apa, many to many seperti apa? Apakah sama atau berbeda? Itu maksudnya. Kalau Oke. sama seperti apa, kalau berbeda seperti apa gitu. Oke. Kalau one to one tabel sederhana sih. Tabel sederhana, jadi hanya ada 2 tabel begitu, tabel A dan tabel B Dalam satu tabel bisa. dalam satu tabel. Oke. Jadi relasinya diimplementasikan sebagai atribut dalam tabel tersebut. Iya. Oke. Bagaimana dengan many to one? Kalau Dan many to to one banyak tabel, satu tabel isinya many itu. Berapa tabel kira-kira? Kalau A dan B ini berelasi dengan relasi C dan relasinya many to one, kira-kira ada berapa tabel jadinya? 2, 3, 4, 5? Many to one, A-nya yang many, B-nya yang one ya, Pak? Yes, ya bentuk tipe relasinya many to one. Many to one sebanyak kardinalitas salah satunya gitu. Sebanyak kardinalitas salah satunya. Berarti kalau kardinal salah satunya 10 akan 10 tabel gitu. Iya, misal kayak many to one apa ya? Orang mengikuti organisasi gitu misal. Kelompok. Contohnya many to one itu misalnya adalah Kelompok belajar misal kelompok A, B. orang tua, murid. Oh ya. Satu orang tua kan boleh lebih dari satu murid kan, many to one. Satu orang tua banyak anak. Ya. Tapi seorang anak kan cuma satu orang tuanya, masa orang tuanya lebih. Ya. Ya. Atau kalau rekening bank itu nama ibu kan, nama ibu kandung gitu kan biasanya gitu. Itu one to many. Kira-kira kalau kayak gitu, tabel ibu dengan tabel anak, lalu relasinya gimana? Bentuk tabel sendiri, kalau tadi sejumlah kardinalitas, berarti sejumlah ibu atau sejumlah anak? Atau bagaimana? Sejumlah ibu gitu misal. Atau kalau mau satu tabel juga bisa. Satu tabel bisa. Nah, itu yang bisa didiskusikan ya. Kalau lebih dari tabel, gimana kira-kira implementasinya? SQL-nya seperti apa kira-kira? Kalau disuruh buatlah tabel gitu ya. A, B berelasi dengan C, tipe relasinya itu adalah many to many. Nah, tipe relasinya many to many. Atributnya terserah rekan-rekan. Tapi kira-kira seperti apa ini bentuk tabelnya? Bentuk SQL-nya ketika kita create A, B, C, D, dan seterusnya gitu ya. Jadi berapa tabel yang harus kita buat? Gitu.
Satu tabel bisa Pak, tapi primary key-nya gabungan. Satu tabel bisa, primary key-nya gabungan. Kalau many to many kayaknya menghasilkan tabel baru deh, Pak. Many to many menghasilkan tabel baru. Nah itu, jadi ya itulah, makanya kan kita berdiskusi gitu ya. Jadi kalau satu tabel kira-kira seperti apa? Ya satu tabel besar kan bisa-bisa aja memang gitu ya. Tapi kan buat seperti yang sudah pernah kita bahas ya. Kalau sudah dibuatkan desain seperti ini, ya ada entitas A, entitas B, bukankah ini menunjukkan bahwa ini satu entitas itu satu tabel, satu tabel. Kenapa kok harus kita gabungin tabelnya kan gitu? Bisa, bisa. Ya, seperti apapun datanya itu satu tabel itu pasti bisa. Tapi kan nggak bagus, nggak efisien gitu ya. Sudah diberikan desain minimal 2 tabel ya minimal 2 tabel lah kan kita buat gitu. Ya. Kenapa kita gabungin lagi kan gitu ya. Jadi gampangnya sudah dibuatkan nasi goreng, kenapa kok kita jadikan beras lagi kan gitu ya. Jelas bisa, apapun relasinya dalam satu tabel jelas bisa. Ya. Karena satu tabel itu kan desain paling sederhana dari database gitu. Nah, cuma kalau kita mau ideal banyak tabel juga bisa, tapi kan yang mana sebaiknya kita buat tabel tersendiri. Misalnya kalau dari 3 ini kan, tadi ada yang mengusulkan many to one sebaiknya dibuat banyak tabel. Oke, gitu. Seperti apa nanti ya karena kan bisa dipikirkan gitu ya. Kalau saya paksa misalnya many to many ini dalam 2 tabel saja antara A dan B ya. Lalu relasinya ini kita wujudkan dalam bentuk reference ya kan? Jadi ada kolom di sini mereference ke B, ada kolom di B yang mereference ke A gitu ya. Kenapa? Karena many di sini kebanyak ya, dan di sini juga banyak begitu ya. Terserah mau ditaruh di mana reference-nya gitu. Ya. Nah, cuma kan akan sulit ini. Ingat ada constraint bahwa suatu domain itu single gitu kan ya. Single value. Ya. Single value. Kalau single value kan jelas banyak ini pasti dimuat ya. Ketika ada muncul banyak itu berarti muncul di banyak tempat gitu. Ya. Jadi misalnya gini. Ini kolom X. Ini kolom Y. Ya. Jadi kolom Y itu domainnya adalah alpha nih dari A sampai Z. Kolom X ini numerik dari 0 sampai 9. Ya, value-nya gitu ya. Nah, jadi sekarang ada reference ke Y. Ya, reference ke Y. Kalau kita mau mewujudkan many ya. Jadi many Y bisa ada di A gitu kan. Ini relasi B, ya tabel A, tabel B. Many ini kan misalnya value data pertama adalah A, value apa namanya? Record ya, record pertama A, record kedua C. Kita menginginkan bahwa A ini banyak muncul di sisi A. Ya. Berarti kan di sini muncul A, suatu saat muncul A lagi gitu ya. Satu di sini banyak di sini kan, many to one. Ya, many to one. Gitu ya. Nah, kita juga menginginkan karena many to many berarti kan X ini nilainya 1, ini nilainya 5. 1 ini juga muncul banyak di tabel B. Jadi kita buatlah reference ke X di sini gitu ya. Di mana dia bisa muncul 1 di sini, 1 di sini. Ya. Nah,
Tapi kan prakteknya ini baru 2 ini. Tapi kan bagaimana dengan data-data yang lainnya? Artinya one to many kan berarti data tunggal di sini itu bisa muncul banyak di situ. Berarti ada data yang mereferensi banyak di situ. Lalu di sini juga banyak. Apakah efisien kita buat juga cukup 2 tabel saja? Atau lebih mudah kalau kita buat tabel tersendiri menampung many to many ini, di mana 1 di sini A, 1 di sini B, lalu 2 di sini A, 2B gitu kan. Jadilah many gitu ya. Nah, ini kembali ke desain relasional dan normalisasi kemarin ya. Gitu. Jadi ketika bicara implementasi, kan tergantung. IR ini kan model konseptual. Diimplementasikan di mana gitu kan. Diimplementasikan di MySQL. MySQL itu kan relasional. Nah, jelas kembali ke relasional. Ya. Oh, IR diimplementasikan di Postgre relasional. IR diimplementasikan di Oracle relasional. IR diimplementasikan di Cassandra non relasional. Ya, IR diimplementasikan di Cassandra non relasional. Nah, jelas kalau begitu, lah Cassandra nggak support SQL ya sudah selesai. Itu nggak perlu dibahas SQL-nya kan, nggak ada gunanya gitu ya. Kenapa nggak support SQL? Kalau kita paksa ya nggak jalan juga di Cassandra, gitu ya. Oke, mungkin itu waktu kita sudah lebih. Mohon maaf untuk ini. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan untuk sesi ini. Kita akhiri. Sampai ketemu di sesi ke-9. Sebagai informasi, saya minggu depan itu ada acara dari pagi sampai sore ya, hari Sabtu Minggu. Jadi mungkin kuliah kita, kalau saya pindah gitu gimana? Bagaimana? Pindah hari apa, Pak? Kira-kira bisanya hari apa? Kayaknya kita harus diskusi dulu sih, Pak. Oke, kalau gitu nanti diskusi di ini ya, di classroom saja ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Baik, saya tutup ya. Terima kasih. Selamat. Oh ya, sebelum tadi yang belum hadir, sebentar ya, saya cek dulu ya. Pak Muhammad Isul Wilsa hadir? Hadir, Pak. Hadir ya, baik. Baik, kalau gitu sudah selesai, saya tutup. Terima kasih. Sampai ketemu lain kesempatan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Sore, Pak. Kayak gitu, Pak.